Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafa Ramadhani dengan NPM 24170510003. Di kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang studi case teori bahasa otomata, yaitu konversi desimal ke biner. Mungkin langsung aja ke bagian ini. Kita di sini ada materi. Jadi, konversi desimal ke biner adalah proses mengubah bilangan dari sistem basis 10 atau desimal ke sistem baris 2 atau biner yang dilakukan dengan membagi bilangan desimal secara berulang dengan angka 2 dan mencatat hasil pembagiannya. Nah, hasil konversi diperoleh dengan menyusun sisa-sisa pembagian tersebut dari yang terakhir hingga yang pertama. Nah, ini ada langkah-langkah konversinya. Itu pertama itu adalah bagi bilangan desimal dengan 2, catat hasil pembagiannya dan juga sisa pembagiannya. Sisa bisa 0 atau 1. Ulangi prosesnya, bagi hasil pembagian yang baru dengan 2, catat hasil pembagiannya lagi. Ketiga, itu terus lakukan pembagian hingga hasil pembagian terakhir adalah 0. Susun hasilnya, tulis sisa-sisa pembagian dari bawah ke atas, dari sisa terakhir ke atas, terakhir ke sisa pertama untuk membentuk bilangan biner yang setara gitu. Jadi di sini juga ada desainnya. Jadi gini, kan kita punya masukan atau start. Nah, kita bagi dengan 2. Kalau misalnya dia sisa 0, itu bakal simpan 0. Kalau misalnya dia sisa 1, dia bakal menyimpan 1. Dia bakal nambahin ke hasil. Nah, kenapa? Jadi kalau misalnya bilangan ganjil itu kan udah pasti dia pasti bahkan karena kita basis 2. Karena angka berapapun, kalau angka ganjil yang berapapun yang dibagi dengan angka genap, yang dimana di sini kasusnya adalah 2, itu pasti hasilnya akan ganjil. Dan itu pasti akan, kalau misalnya bicara tentang biner, ganjil yang ada di angka biner itu angka 1. Makanya itu ketika dia dari angka ganjil dia akan menghasilkan sisa 1. Sementara kalau genap dia akan menghasilkan angka 0. Kenapa? Karena kalau angka genap 2, 4, 6, 8, 10 itu semua adalah kelipatan 2. Semuanya bisa habis dibagi dengan 2. Seperti itu. Terus lakukan sampai bilangan 0. Nah, ketika bilangan 0 itu berarti selesai sampai sini. Kenapa? Berarti penjumlahannya sudah selesai gitu. Oke, mungkin langsung aja kita ke prakteknya. Di sini ada tabel angka. Misalnya di sini ada angka desimal, di sini ada angka biner. Misalnya kita mau desimalnya adalah 25. 25 basis 10 ya. 25 basis 10 itu berapa? Itu berapa basis 2? Biner itu basis 2 ya, guys. Terus desimal basis 10. Kenapa basis 10? Karena desimal itu menggunakan angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yaitu ada 10 jenis angka. Sementara biner itu cuma 2, yaitu 1 dengan 0. Oke, mungkin langsung aja. Ini kan kita desimalnya 25. Terus basis 2. Kenapa 2? Karena kita pengen mengubahnya ke angka biner seperti itu. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya itu kan berarti 25, berarti 12 ya. 12. Kenapa 12? 12 dikali 2 itu sama dengan 12 dikali 2 sama dengan 24. Nah, tinggal dikurangin aja. 24 dikurang 25 itu 25 dikurang 24 itu 1. Berarti sisa 1. Seperti yang tadi aku udah bilang ya, bahwa kalau misalnya dia angka ganjil, mau berapapun dibagi 2 itu akan berarti menghasilkan sisa 1. Nah, lanjut. Nah, hasil dari ini kita pindahin ke sini. 12 kita bagi 2. Ini kan bisa ya, berarti 6. Berarti nggak ada kan 6 kali 2 12, 12 kurang 12 itu 0. Berarti sisanya 0. 6 ini kita pindahin lagi basis 2. Berarti ini kan 3 ya. Berarti kan karena 3 kali 2 itu sama dengan 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Berarti 0. Berarti habis. 3 ini kita pindahin lagi ke sini. Kita basis 2 lagi. Terus itu berarti sama dengan hasilnya sama dengan 1. Kenapa? Kenapa 1? Karena dia udah nggak bisa dibagi lagi. Karena 2 kali 1
itu 2. 1 kali 2 itu 2. 3 kurang 2 itu 1. 3 kurang 2 itu menghasilkan sisa 1. Makanya sini simpan 1. Terus 1 ini kita pindahin ke sini. Nah, kalau misalnya angkanya udah kurang dari basis yang diberikan, berarti dia itu masuk ke sini. Berarti 1. Langsung aja pindahin ke sini. Ini berarti hasilnya 0. Gitu. Karena nggak ada yang bisa dibagi lagi. Nah, kita bisa mendapatkan bahwa 25 basis 10 atau 25 desimal itu sama dengan 11001 dari biner gitu. Berarti ini hasilnya sama dengan 11001. Nah, dah. Nah, di sini juga kita bisa mengecek kebenarannya apakah benar 11001 itu sama dengan 25. Nah, kita balik aja, kita reverse. Oh iya, cara membacanya itu ketika udah jadi seperti ini, kalian baca dari bawah ke atas. Jadi bukan dari atas ke bawah. Jadi bawah ke atas jadi 25 basis 10 itu sama dengan 11001 gitu. Kita cek kebenarannya. Kita tulis di sini 1. Nah, kita mulai 11001. Nah, ini kita menggunakan yang namanya metode basis pangkat. Basis terus ke atas. Jadi, setiap dari start dari kiri, kita mulai dari 2 pangkat. Kebetulan di sini nggak ada ya. 2 pangkat 0. Ini anggaplah 2 pangkat 0. Ini 2 pangkat 1. Ini 2 pangkat 2. Ini 2 pangkat 3. 2 pangkat 4. Nah, pangkat ini maksudnya itu tuh kita mau mengalihkan, karena kita kan basis 2 nih. Nah, ya udah kita tinggal dibalikin aja. Karena kita menggunakan basis 2 berarti kita pangkatinnya menggunakan 2 juga. Nah, 2 pangkat 0 itu sama dengan 1. Nah, 2 pangkat 1 sama dengan 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, setiap dari perkalian ini itu dikali dengan, nah perkalian di bawah ini setiap ini dikalikan dengan yang di atasnya, dengan si biner yang di atasnya. Jadi ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan ini, dan ini yang dikalikan dengan ini. Nih, berarti 1 kali 1, ini berarti 1 kali 1 itu sama dengan 1, 2 kali 0 itu sama dengan 0, 4 kali 0 itu sama dengan 0, 8 kali 1 sama dengan 8, 16 kali 1 sama dengan 16. Nah, kalau udah seperti ini semua ditambah. Ini kebetulan karena saya pakai Excel, kita pakai sum aja. Sum. Ini artinya ditambah ya guys, manual. Nah, benar. Berarti terbukti bahwa 11001 itu adalah biner yang benar ke desimal ke 25. Seperti itu. Sama juga guys. Ini kebetulan karena saya pakai Excel jadi bisa di sum. Kalau manual pun 16 tambah 8 itu 24, 24 ditambah 0 itu 24, 24 tambah 0 itu 24, dan 24 ditambah 1 sama dengan 25, seperti itu. Jadi hasil perkalian dengan di atas ini nanti ditambah di akhir seperti itu. Terbukti 25. Oke. Mungkin kita tambah satu lagi ya. Satu contoh lagi, misalnya saya mau, ini kan angka genap, jadi kita angka ganjil, ini kita mau angka genap. Misalnya 50 basis 2 itu berapa? Berarti 50 basis 2. Ini kan berarti bisa habis ya, dibagi 25. Berarti 0. Ini 25, 2. 25 itu 2 itu sama dengan 12. Jangan. Ini udah di atas. 52 aja, 52. 52 itu kan berarti kita menambahkan 52 bagi 2 itu sama dengan sebentar guys.
kalkulator. Ini saya ada ini, ada kalkulator. Oh ya, saya kembali lagi. Jadi kalau misalnya 52 itu 52 bagi 2 itu 26. 26 karena dia genap pasti hasilnya 0, karena genap dibagi 6 pasti hasilnya habis gitu, 0. 26 kita pindahin ke sini, bagi 2 itu sama dengan 13. Ini juga hasilnya 0 karena dia genap. 13 2. Ini berarti 6, sisa 1 karena 6 kali 2 sama dengan 12, 13 kurang 12 sama dengan 1. 6 kita pindahin lagi di sini, 2, ini 3. Terus ini 0. 3 simpan sini, 2. Hasilnya 1. 1 pindah, basis 2 nggak bisa. 1 pindah, basis 2 nggak bisa. Ini berarti hasilnya 0, sisanya 1. Nah, dah. Berarti 52. Oh, ini salah. Ini berarti 10 harusnya. 52 basis 10 itu sama dengan 110 100 basis 2. 110 100 basis 2. Nah, seperti biasa kita cek kebenarannya apakah benar dengan cara ini. 110 100. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan 2 pangkat 5. Kenapa 5? Karena dia mengikuti seberapa banyak string biner yang ada gitu loh. Kalau misalnya ada 6 digit, berarti berhentinya di 2 pangkat 5. Kenapa? Karena kita mulai dari 2 pangkat 0. Ini berarti 1. Ini adalah 2. Bener, ini 2. Ini 4. Ini 8. Ini 16. Ini 32. Ini berarti 32 kali 1. Ini 16. Ini 0. Ini 4. Ini 0. Ini 0. Nah, tinggal ditambah kayak biasa, kebetulan karena saya pakai Excel pakai sum aja, pakai fungsi sum. Tinggal ditambah dan nah, betul. Terbukti bahwa 110 100 adalah biner dari 52 basis 10 di angka desimal, seperti itu. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun penjelasan saya yang terbata-bata atau kurang lengkap. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.